Hai sobat spoiler dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan awal pertemuan Kenshin dengan Sagara Sanosuke, yang mana nantinya mereka akan terlibat pertarungan yang cukup epik. Bagaimana keseruan ceritanya? Tak perlu basa-basi, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3, masuk. Pada awal cerita, kita melihat mereka yang sedikit bosan dengan masakan Kenshin yang hanya itu-itu saja, dikarenakan mereka tidak mempunyai uang yang banyak. Seketika Kaoru pun pergi ke gudang. Setelah lama mengacak-acak gudang, Kaoru menemukan sebuah lukisan tua yang dibuat oleh mendiang kakeknya dulu. Akhirnya, Kaoru pun menjual lukisan tersebut dan membawa mereka semua makan sapi panggang di tempat langganan mereka biasa makan. Ketika mereka sedang asik-asiknya makan, mereka pun terganggu oleh perdebatan 3 orang pemuda mabuk yang berada di dekat mereka. Terdengar mereka sedang berbicara politik di era Meiji ini. Mereka bertiga pun terlibat pertengkaran sampai-sampai gelas sake yang mereka minum terlempar dan mengenai kepala Kenshin, yang membuat Kenshin terkapar seketika. Melihat hal tersebut, Yahiko pun menjadi marah dan meminta ketiga orang tersebut untuk meminta maaf. Akan tetapi mereka tak menghiraukan apa yang dikatakan Yahiko. Akhirnya Yahiko dan ketiga orang tersebut terlibat adu mulut yang cukup panas. Tae-san selaku pemilik warung mencoba melerai mereka, tapi mereka malah berbuat kasar dan hampir menjatuhkan pemilik warung tersebut. Untung saja dia disambut oleh seorang pemuda. Perkenalkan, ternyata pemuda itu adalah Sagara Sanosuke. Sanosuke pun mengajak mereka bertiga untuk berkelahi di luar warung. Dari ketiga orang tersebut, satu orang yang mempunyai badan sedikit besar pun mencoba untuk melawan Sanosuke. Ketika orang itu akan menyerang Sanosuke, ternyata dia sudah menyelipkan sebuah pisau di jarinya. Akan tetapi Sanosuke tidak bergeming dari tempatnya berdiri, sehingga pisau tadi mendarat di kepala Sanosuke. Tapi yang membuat semuanya terkejut malah jari dan tangan pemilik pisau itu yang menjadi patah, saking kerasnya kepala Sanosuke. Di tengah kesakitannya, Sanosuke dengan hanya menjentikkan jarinya ke kepala sang musuh sudah membuat ia terpental. Ketika temannya ingin melawan Sanosuke, dari belakang Kenshin langsung mengancamnya, hingga membuatnya merinding ketakutan. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Sanosuke. Sanosuke juga mengajak Kenshin untuk berduel jika ia mau. Akan tetapi Kenshin menolaknya dengan halus. Sekilas kita melihat seseorang yang sedang memantau mereka. Di sini kita belum tahu siapa sebenarnya orang ini. Selanjutnya kita diperlihatkan seseorang yang datang ke rumah Sanosuke, dan ternyata orang itu adalah Hiruma Gohei yang mencoba menyewa Sanosuke untuk melawan Kenshin. Sanosuke pun mencoba menolak tawaran tersebut, tetapi Gohei tidak putus asa dan memberitahu kebenaran tentang siapa Kenshin sebenarnya. Akhirnya Sanosuke pun merasa tertantang dan menyetujuinya. Tanpa basa-basi, Sanosuke langsung pergi menuju dojonya Kaoru. Kenshin pun yang masih di dalam rumah seakan tahu akan datangnya Sanosuke. Dia pun langsung menuju keluar rumah dan membukakan pintu. Ternyata memang benar, Sanosuke lah yang datang. Sanosuke pun memberitahu Kenshin bahwa dia sudah tahu siapa sebenarnya dirinya dan menantang Kenshin untuk berduel. Kenshin pun mencoba menolak, seakan terus dipaksa. Akhirnya Kenshin melayani Sanosuke untuk bertarung.
pertarungan mereka yang seru, tiba-tiba cucu Dr. Gensai terbangun dan mencari-cari Kenshin. Seketika pertarungan pun terhenti. Keesokan harinya, di kediaman Sanosuke, terlihat Sanosuke yang melamun sambil membayangkan masa lalunya bersama dengan seorang pria. Ternyata pria tersebut adalah Kapten Sanosuke di masa lalu. Sanosuke sangat mengaguminya sampai-sampai nama kaptennya dijadikan nama depannya, sehingga nama Sanosuke menjadi Sagara Sanosuke. Inilah asal mula nama dari Sagara Sanosuke, dan ternyata nama kelompok mereka adalah Sekihotai. Sanosuke pun tersadar dari lamunannya karena ada seseorang yang mencoba menyelinap ke rumahnya. Ternyata orang itu adalah Hiruma Gohei yang mencoba untuk menghasut Sanosuke agar bersedia melanjutkan pertarungan yang tertunda dengan Kenshin sebelumnya. Tapi tanpa disuruh pun Sanosuke memang akan melanjutkan pertarungannya dengan Kenshin. Selanjutnya kita melihat Sanosuke sudah berada di kediaman Kenshin dan mengajak Kenshin untuk bertarung kembali. Akhirnya mereka pun pergi ke suatu tempat dan melakukan pertarungan. Sanosuke yang menggunakan pedang Zanbato melawan Kenshin yang menggunakan pedang Sakabato. Karena Zanbato merupakan pedang yang cukup besar, menjadikan pergerakan Sanosuke terbatas, membuat Kenshin mendapat celah untuk menyerang Sanosuke hingga membuat Sanosuke terjatuh tak berdaya. Zanbato wa その重さ、その巨大さ、それで終幕でござる。お主には一撃は効かない。ならば、お主には一撃は効かない。ならば。Di tengah-tengah pertarungan itu, Sanosuke kembali teringat akan masa lalunya dulu. Dijelaskan Sekihotai merupakan pelopor pendirinya tentara pemerintah imperialis, tapi mereka dikatakan sebagai tentara palsu yang terbentuk selama revolusi dari orang normal seperti petani dan pedagang. Terungkaplah fakta sebenarnya dari Sekihotai yang mana mereka dituduh telah membagi dua pajak kepada masyarakat yang membuat masyarakat kebingungan dan membuat pemerintah imperialis tidak mempercayai mereka. Faktanya Sekihotai hanya menerapkan pajak rendah yang diperintahkan oleh jenderal, tapi karena tidak bisa berbuat apa-apa dan demi menjaga nama imperialis, Sekihotai pun dikambing hitamkan dan dituduh telah menggelapkan pajak dan sebagai tentara palsu. Faktanya merekalah yang peduli dengan masyarakat dan mereka jugalah tentara asli sebenarnya. Begitu kejam dunia politik ini. Sekihotai pun dihabisi dan menyisakan Sanosuke. Itulah dasar mengapa Sanosuke membenci pemerintah imperialis yang mana Kenshin termasuk ke dalam kelompok imperialis di masa lalu. Kembali pada saat ini, Gohei yang sedari tadi memantau pertarungan mereka tiba-tiba datang menyerang Kenshin dengan menembaknya dengan pistol. Untung saja dengan respon yang tinggi, Kenshin bisa menangkis peluru dengan pedangnya. Tetapi Gohei tidak menyerah dan menyandra Kaoru dan Yahiko. Sanosuke pun sembari masih tergeletak di tanah melayangkan Zanbatonya ke arah kaki Gohei. Seketika Gohei pun terjatuh. Kaoru dan Yahiko pun lepas dari genggaman Gohei. Akan tetapi Sanosuke pun mencoba bangkit dan melawan Kenshin kembali dengan satu serangan yang mematikan. Kenshin yang mengetahui Sanosuke berasal dari Sekihotai melayaninya dengan rasa hormat dan membalikkan Sakabato-nya. Pertarungan pun dimulai. Sanosuke dengan memutar-mutar pedangnya dengan kecepatan tinggi sembari melompat dan menyerang Kenshin. Akan tetapi Kenshin dengan cepat menghindar dan melancarkan serangan balik yang bernama Hiten Mitsurugi Ryu Susen yang membuat Sanosuke terkena telak dan mematahkan pedangnya. Akan tetapi Sanosuke masih tetap berdiri tapi dengan menahan rasa sakit yang luar biasa.
Kenshin pun memujinya dengan mengatakan, "Kau orang pertama yang masih berdiri setelah Ryususen." Sanosuke dengan kondisinya yang tak lagi memungkinkan tetap saja ingin bertarung, hingga akhirnya Kenshin memukulnya dan menasehatinya dengan berkata, "Apakah Sekihote mengajarkanmu untuk mengalahkan imperialis atau menyelesaikan revolusi?" 維新志士を倒すことか、それとも維新を達成することか。 Sanosuke tetap saja bersikeras dan mengatakan bahwa imperialis adalah sebuah kebohongan. Seketika Kaoru dan Yahiko membantah pernyataan Sanosuke dan mengatakan bahwa Kenshin bukan imperialis yang seperti itu. Bahkan Kenshin pun menolak sebuah jabatan yang ingin diberikan kepadanya. Pada akhirnya Kenshin menjelaskan bahwa revolusi masih belum berakhir dan masih banyak orang-orang tertindas yang perlu kita tolong. Seketika membuat Sanosuke tersadar akan kebenaran yang ada. Kenshin pun juga berkata bahwa dia menjadi pengembara dan menggunakan pedang untuk melindungi orang-orang sebagai jalan penebusan dosa untuk perbuatan di masa lalu. Setelah semua yang dikatakan Kenshin, barulah Sanosuke kalah dengan tenang. Pada akhirnya Sanosuke pun akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kenshin. Baiklah, itu tadi awal cerita pertemuan Kenshin dengan Sanosuke, yang mana mereka terlibat pertarungan yang cukup emosional dan terungkapnya kebenaran bahwa kelompok Sekihote adalah kelompok tentara yang peduli dengan rakyat, bukan seperti kabar yang beredar selama ini. Akhir kata, Mimin undur diri. Salam spoiler.